Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma alhimna ilman naf'ahu wa amraqna wahyak warzuqna fahman na'lam kaifa nafi'. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin alhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmah. Faqad qala al-arif billah amirul awliya al-arifin al-imam al-Sakandari thumma al-syarih al-imam Abdul Syarqawi rahimahullah ta'ala bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi'afwina. Qala rahimahullah radhi anhu walidha qala la yalzamu min thubutil khususiyah adam usul basariyah. Nggih. Qala rahimahullah radhi anhu walidha qala walidha krana iki walidha lan krana iki maklumun anna halatas syuhud yaghibu fil wali amsi wan basariyahi sampai walazal bidzalika fanauha la yalzamu ora tetep ora lazim la yalzamu ora tetep min thubutil khususiyah sangka tetepe bangsa keistimewaan min thubutil khususiyah sangka tetepe bangsa keistimewaan kayak keramat ya ma'arif keramat kasyafah aima tegese perkara ya khusu kang nartamtoaken kang istimewaaken ya khusu kang nartamtoaken ya khusuka kan ka ing sira sapa Allah bi kelan ma bayani ma mil quwati sangka kekuatan wal qudrati lan kemampuan alat tasarruf ing atase nindakaken alat tasarruf nindakaken fil muqawwanat nil beberapa makhluk fil muqawwan dan beberapa makhluk wal kasyf lan ngelapuraken buka wal kasyf lan buka utawa neropong wal kaswan nglapuraken ton neropong ton buka an akhwaliya saking pira-pira tingkai mukawwanat an akhwali saking pira-pira tingkai mukawwanat wa ghairi dzalika liyane mengkono-mengkono minal quwwa wal qudrah ila akhirih apa sing ora tetep adamu wasfil basyariyah apa sing ora tetep apa adamu wasfil basariyah ora anane persifatan bangsa manungsa apa adamu wasfil basariyah ora anane persifatan bangsa manungsa maksudnya dia masih tetap bersifatan manusia walaupun muncul keramat-keramat yang luar biasa. Jadi la menafikan la masuk pada yalzam menafikan manfi menafikan manfi berarti ya isbat ya nafi dinafikan isbat kafakrin kaya sifat melarat wadhofin lan apes wa jazilnan kafakrin kaya melarat wadhofin lan apes wa ajzin lan lemah wadulin lan ino wa jahlin lan bodoh ini wasful basyariyahnya li'annal wasfal basyariyah li'annal wasfal sifat al basyariyah kang bangsa manungsa iku amrun perkara datiun kang bangsa dat iku amrun perkara datiun kang bangsa jus memang lazimun kang netepi lil abdi maring kaula wal umuru dzatiyah wal umur tabir perkara dzati yang bangsa dat wal umuru ta perkara adat kang sadat allazima kang netepi allazima kang netepi maksudnya netepi maring kaula
iku yastakhilu mokhal apa adamuha ora anane umur adzatiyah. Apa adamuha ora anane al umur adzatiyah. Summa doroban kari-kari gawe sapa Ibnu As-Sakandari musannaf. Summa doroban gawe to masang. Summa doroban kan gawe to masang sapa Ibnu As-Sakandari. Lidzalika maring mengkono lidzalika maring mengkono la yalzamu min subul khusya ila akhirih. Maksudnya sifat keistimewaan seperti keramat tidak menghilangkan sifat basyariah. Ini dibuat contoh, diberi contoh. Minal maksusat sangka pira-pira perkara kang bisa den temu kelawan indra. Minal maksusat pira-pira perkara kang bisa di rasa oleh doroba biqoli kelan dawe musannaf dawe Imam Ibnu As-Sakandari innama matal khususiyah innama matalu atau misal khususiyah angin mesti nuti tepo telodone keistimewaan keramat innama matal khususiyah angin mesti nutawi perumpamaane sifat khususiyah sifat keistimewaan kayak keramat iku ka isroki samsin nahar kaya sorote ya kaya padange sorote srengenge rino awan ka isroki samsin nahari kaya padange sorote srengenge awan ai ka samsin nahar al musyrikah ai ka samsin nahari kaya tegese kaya srengenge rino awan aika samsin nahari tegese kaya srengenge awan al musyriku kang nyorot kang mencorong al musyrikati kang nyorot sinari doharat kang pertelo apa samsin nahar doharat kang pertelo apa samsin nahar fil ufuk dalam ufuk ing dalam pejajane bumi ufuk timur ufuk barat pertama muncul dari ufuk timur doharat kang pertelo kan muncul darat kang pertelo apa samsun nahar fil ufuk ing dalam ufuk ya, pojok atau arah ya kaki-kaki langit istilahnya fil ufuk ing dalam ufuk kaki langit ya, tapi tidak ada kakinya ya ufuk gitu, pejajahan lah pejajahan timur ya, puncaknya ya. Fil ufuk ing dalam ufuk fil ufuqin dalam ufuk menawakhis samai tegese pira-pira arai langit jadi pejajahane langit fil ufuqin dalam ufuk aina wakhis samai tegese pira pejajahane langit walaisatan ora ana walaisat lan ora ana walaisat lan ora ana walaisa ora ana apa syamsun nahar maksud isyraqnya walaysa al-samsul araniku minhu sangka bagiane ufuk araniku minhu sangka bagiane ufuk ailaisa tegese ora napa isyraqu samsin nahar ailaisa tegese ana apa isyraqu samsin nahar araniku min dzatiyatihi sangka pira-pira dzate ufuk wa kama anna samsan nahar lan kaya oleh setuhune utawi srengenge rino wa kama anna syamsan lan kaya oleh utawa kaya setuhune wa kama anna kaya oleh setuhune srengenge rino iku idza dhaharat nakan pertela apa syamsan nahar alal afaq ngecipura pro ufuk pejajahan al mudlimati kang peteng al mudlimat kama afaq istanarat mengko dadi padang apa afaq istanarat mengko dadi padang apa afaq wa idza gharabat lana likane surub wa idza gharabat nang surub apa samsun nahar wa idza gharabat surub samsun nahar maghrib rojaat mengko bali rojaat bali rojaat bali apa afaq rojaat bali apa afaq wa idza gharabat nalikane surub apa samsun nahar rojaat bali apa afaq
ila khalia maring tingkai afak mina bayane minal dzulmati sangka peteng minal dzulmati sangka peteng li anna nura kusite nur cahaya li anna nura kusite nur cahaya iku laisa ora apa nur ana iku dzatian bangsa zat laha maring afak ora iku dzatian bangsa zat lah maring afak bal huwa bal utai nur iku aradun perkara kang anyar teka iku aradun perkara kang anyar teka iku aradun perkara kang anyar teka wal umurul aradiyah wal umur ta pira al aradiyah kang bangsa anyar teka bukan jusnya bukan zatnya wal umur ta perkara pira al aradiyah kang bangsa anyar teka iku la tuzilu ora bisa ngilangi iku la tuzilu ora bisa ngilangi apa umur al ardiyah ad-dzatiyat ing pira-pira bangsa zat ad-dzat ing pira bangsa zat kama ke keterangan marang liwat apa mah kada kaya mengkene kada al umul ardiyah la tuzilu dzatiyat al ausaf ta pira-pira sifat al basyariyah kang bangsa manungsa ya kaya lemah hina al-qaimah kang jumenengi apa ausaf basyariyah bidzatika kelan zat ira manungsa al-qaimah kang jumenengi apa al-ausaf al-basyar bidzatika kelan zat ira manungsa kal fakir kal fakir wal ajzilan apes wadhafilan lemah syabihatun iku den sabikal fakri syabihatun iku den serupaken billaili kelan wengi syabihatun iku den serupaaken billaili kelawan wengi al ausaf basyariyah al qaim bidal kalfari iku syabihatun den serupaaken kada khabarnya al ausaf al basyariyah kada kemungkinan itu umur ar-radiyah ila akhirih al ausaf terus sifat al basyariyah al qaim bidatika kal fakri wal azzi wadhifi iku syabihatun den serupaaken billaili kan wengi gitu. Fa idza dhahara maqanalis pertelo alaiha fa idza dhahara maqanalikin pertelo alaiha ing atase ausaf basyariyah tadi fakri ajiz dhufi apa syamsut tajalli srengenge zahiri Allah ngedengi Allah tajalline Allah apa syamsut tajalli srengenge ngedengi Allah gambari bi antajalla kento ngedeng sapa Allah alika ing sisira oleh ngedeng bi sifatil ghina lan sifat semugine Allah wal qudrati lan sifat kuwasane Allah istanarat mengko dadi padang atau dadi nerima nur istanarat mengko dadi padang apa zatuka apa fatuka ada fatuka fa ada zatuka tapi menurut saya zatuka punya zaman fa alif tak kaf apa dal alif tak kaf dal yaitu yang benar dal alif tak kaf istanar mengko dadi padang apa zatuka zat ira ai khasalat kesi khasilaha maring zatuka apa nurun cahaya bil ghina klan semuge wal qudrati lan kuwasa tapi wa idza kubida den gegem maksudnya den cabut wa idza kubida den gegem den cabut wa idza kubida den gegem ta den cabut anha sangka datika apa dalika mungkin nur tajalli atau syamsut tajalli apa dalika mungkin syamsut tajalli rajaat mongko bakal bali rajaat mongko bali apa zatuka ila khalia maring tingkai zatuka yakni fakir dhaffi dan lain sebagainya wa ila hadza asyara wa ila hadza maring iki lawa innama matal khususnya ila akhirih lalu ada percontohan-percontohan
gambaran antara hakikat zat kita aslinya adalah gelap, aslinya adalah bodoh, aslinya adalah fakir, tapi begitu syamsut tajalli, sorotan tajallinya Allah pada zat kita yang gelap tadi, akhirnya zat kita menjadi bersinar. Lah, dengan ini diisyarahkan ila hadza mar'i kimadkur asyara sapa musannif Imam Tasik biqoli kan dawe musannif rupane dawuh tarotan ila akhirih. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat salikin salikat muridin muridat sesepuh bini sepuh aji sepuh musyahidin musyarikat rahimakumullah jami'an. Bahwa kemarin sudah diterangkan tentang masalah manakala kalau kita bersama makhluk ya dan tidak musyahadah pada mukawwin pada Allah ini, maka kita akan diperbudak oleh akwan. Kalau kita masih mengingat makhluk Allah tanpa musyahadah pada Allah yang mendampingi ingatan kita itu, kita akan diperbudak, dikuasai oleh makhluk itu. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya manakala kita musyahadah pada Allah, maka justru terbalik, makhluk-makhluk itu akan bersama kita. Jadi istilahnya kita bersama makhluk, makhluk bersama kita. Ini beda. Kita bersama makhluk berarti kita akan diperbudak, kita akan dikuasai, ya. Nah, makhluk itu termasuk nafsu, setan dan sebagainya, gitu. Tapi kalau makhluk bersama kita, artinya ada musyahadah. Ya, dalam diri kita ada kehadiran Allah, dan dengan kehadiran Allah, musyahadah kita itu, makhluk akan melayani kita. Itu sebagaimana yang dialami oleh para aulia-aulia kekasih Allah. Ya, para kekasih Allah itu seperti itu, walaupun tidak menjadi keinginan, bukan menjadi tujuan. Bahkan kekasih Allah itu tidak tahu kalau dia punya kekeramatan seperti itu. Tidak merasa lah. Tidak merasa. Itu merupakan buah daripada musyahadahnya menghadirkan Allah dalam segala hal, dalam segala perilaku perbuatan. Sehingga di saat mereka mengucapkan pada langit, turunkan hujan, itu kadang tidak menyadari begitu. Ya karena ada tarikan-tarikan itu tadi. Ya. Kadang tidak menjadi, atau memang menyadari tapi tahu kalau ini bukan kekuatan dia. Ini adalah hanya Allah memperkuat mereka-mereka itu untuk makin tebal imannya, makin kuat imannya. Itu. Lalu kalau para aulia sudah mendapatkan khususiyah seperti itu, para wali, para orang-orang pilihan, ya, sudah mendapatkan khususiyah seperti itu. Bisa mendatangkan angin, bisa menyuruh langit untuk turun hujan, ya. Binatang-binatang buas dipanggil semua ngelumpuk, ya, ngumpul di situ. Bahkan kadang-kadang mereka-mereka sendiri, binatang-binatang buas itu yang datang sendiri untuk melayani mereka, ya. Di saat mereka-mereka itu memiliki khususiat seperti itu, khususiat itu adalah keistimewaan, ya. Ya, sesuatu yang khusus. Bisa juga khususiat itu diarti sesuatu yang hina, tapi tidak. Yang dimaksud di sini khususiat itu sesuatu yang istimewa, yang khusus bagi manusia, anugerah Allah yang istimewa, seperti yang dimiliki oleh para auliaullah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah.
Manakala seorang wali sudah mendapatkan khususiyah, bukan berarti atau menetapkan sifat basyariahnya hilang, enggak. Jadi jangan dikira sifat basyariah tetap dimanapun, keadaan apapun, dia akan ngintil pada aulia, pada kita. Karena apa? Karena sifat basyariah itu dzatiyah. Sifat basyariah itu dzatiyah, jusnya, balungane diri, jus susun. Katakan kalau tubuh itu susun tubuhnya, entah uratnya, entah tulangnya, entah dagingnya. Daging kan mana pun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kekeramatannya luar biasa, tetap beliau tidak lepas daripada sifat basyariahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan rasul yang paling utama, ya, yang mukjizatnya tidak ada yang nandingi, beliau pun tidak lepas daripada basyariah. Tidak lepas dari basyariah. Makanya pernah beliau itu selama sekian hari karena lapar, tidak menemukan bahan makan, akhirnya batu digandolkan di perutnya biar agak berat sedikit. Ya. Waktu beliau diblokade di Kampung Syaib, itu bahan makan tidak boleh masuk dan sebagainya, kelaparan. Ya kelaparan, sifat basyariahnya tampak. Ya, lapar beliau. Jadi ada ketidakseimbangan fisiknya. Akhirnya batu digandolkan agar ada keseimbangan itu. Itu sifat basyariah. Nah, kenapa Rasulullah tidak menggunakan mukjizatnya? Lah inilah. Ini sebagai contoh bahwa sifat basyariah itu tidak pernah lepas. Ya. Sifat basyariah itu ya seorang wali ya kawin, ya bisa punya anak, katakanlah berumah tangga dan sebagainya. Jangan dikira kalau sudah wali terus gak pingin rumah tangga, gak pingin bojo, gak pingin ini. Enggak, itu sifat basyariah yang gak bisa dihilangkan. Gak bisa dihilangkan. Kekeramatan itu hanya arodiyah. Sesuatu yang datang, yang baru datang, tidak asli, ya, tidak asli. Seperti bumi ini menjadi terang, menjadi tampak, ya, itu bukan aslinya. Aslinya bumi itu ya makdum lah katakan. Artinya tidak mampu kita raba, tidak mampu kita lihat, kita saksikan. Tapi dengan sorot kemaujudan Allah, maka dunia alam ini kita sebut wujud. Contoh-contoh itu sering saya sampaikan, seperti ruangan ini, ya, ruangan ini. Momennya tidak ada kaca ya, ditutup semua pintunya, gelap. Itu aslinya. Begitu lampu dihidupkan, akhirnya apa? Oh, ternyata ada bangku, ada almari, ada ini, keramiknya model ini. Semula gelap, kita tidak tahu apa-apa. Jadi itu aslinya, gelap itu. Jadi wali itu aslinya ya tetap manusia, tidak bisa lepas. Ya, sifat-sifat manusianya. Makanya Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, yamsuna fil aswaq. Rasulullah juga, para rasul juga keluar masuk pasar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dzatiyahnya itu tadi. Jadi ini ya, jangan menganggap, kan kadang orang mau iki wong suci ku wis gak gelem barang sing dianggap rendah-rendah. Tidak benar seperti itu. Ya. Rendahnya itu tertutup oleh kesuciannya itu sehingga terangkat. Itu. Jadi la yalzamu min thubutil khususiyah adamu wasil basyariyah. Subutul khususiyah, tetapnya sifat keistimewaan bagi seorang wali
tidak harus menghilangkan sifat basariyahnya. Ya. Sewaktu-waktu sifat basariyah bisa muncul. Karena itu memang dzatiyah aslinya bisa muncul. Yang namanya fakir, namanya lemah, namanya tidak mampu, namanya hina, bodoh, itu asli, tidak bisa hilang. Ya. Cuma tertutup gitu saja. Kok tidak tampak ya seorang wali, tidak tampak bodoh, tidak tampak lemah, selalu tampak kuat, selalu tampak hebat, selalu tampak katakanlah kesempurnaan. Itu hanya menutupi kelemahan, kekurangan itu. Jadi umpama tutupnya hilang, ya tampak ini. Tampak. Lalu Imam Iskandari memberi contoh dengan contoh maksusat, yakni matahari. Matahari ini terbit pagi hari dari ufuk timur, ya, ini matahari. Yang semula sebelum matahari terbit ini gelap, dan itu aslinya kita ini gelap. Aslinya gelap. Begitu muncul dari ufuk menyorotkan sinarnya, maka gelap ini hilang kan? Hilang itu bukan berarti tidak ada. Hilang itu ditutupi oleh sorot. Bukan berarti nyengkir. Jadi gelap sekarang ini dalam keadaan terang. Yang semula gelap. Karena sebelum ada matahari gelap. Gelap ini menjadi sifat dzatiyahnya ya bumi gitu. Sekarang terang, bisa melihat apapun, bahkan warna-warni bisa kita bedakan. Lalu gelapnya kemana? Gelapnya ya ditutupi. Gelap itu masih ada, cuma tertutup oleh sinar ini tadi. Oleh sorot matahari itu menutup. Buktinya, kalau matahari ini sudah mau terbenam ke ufuk, mulai gelap ini muncul sedikit demi sedikit. Menampakkan lagi gelapnya. Sampai terbenam, gelap lagi. Ya gelap itu tadi, yang ditutup itu tadi. Bukan hilang. Ya, jangan dianggap di saat matahari ini terbit, gelap ini hilang. Tidak hilang, ada. Hanya tertutupi. Karena apa? Karena sifat gelap itu dzatiyahnya bumi. Ya. Dzatiyah itu tidak bisa dihilangkan oleh sifat-sifat yang baru datang itu tadi. Sifat yang tidak asli. Sorot menerangi bumi itu hanya arodi, sesuatu yang baru datang, makanya hilang. Nah, sesuatu yang baru datang tidak akan langgeng. Sesuatu yang baru datang, as-sifat al-arodiyah tidak pernah bisa, tidak pernah langgeng, tidak pernah tetap. Karena apa? Karena bukan dzatiyah. Nah ini, ya. Orang di saat oleh Allah dipilih, Allah tajalli kepada seseorang aulia, sifat basyariahnya itu tertutup. Masih ada, cuma tertutup oleh nur tajalli itu tadi. Ya. Kalau sewaktu-waktu nur tajalli ini disingkap, diambil, dicopot oleh Allah, muncul ini sifat aslinya seorang wali itu tadi, yang bodoh, yang fakir, yang lemah, yang hina dan sebagainya. Ya. Makanya wali itu bisa terus naik kepangkatannya, bisa turun, bahkan bisa kepecat dia, dilepas dari sifat kewaliannya, atau sifat kewaliannya ya sifat aslinya yang ada, ya sifat aslinya. Makanya Kiai Musyari mencontohkan dengan contoh yang maksusat seperti matahari. Kenapa kok matahari buat contoh? Karena makhluk yang paling hebat. Sekarang saja sudah agak miring ke barat, itu saja masih terang, bahkan panasnya masih kita rasakan. Ya. Ini bukan hanya Indonesia yang diterangi seperti ini. Dunia yang dibuat terang benderang.
Coba kita bayangkan berapa energi yang dibutuhkan. Kalau kita mau menerangi kegelapan ruangan ini, ya, gampangnya dulu ada lampu namanya lampu strongking. Ya, butuh bahan bakar, ya, spiritus, butuh ini, butuh itu, butuh energi lah. Dengan dikompa dan sebagainya, maka menjadi terang. Ya, menurut energi yang dibutuhkan, dan itu terbatas. Molen, mesin molen itu untuk bangunan, dia akan terus berputar karena ada bahan bakarnya. Tapi begitu bahan bakarnya habis, ya, kalau molen 1 hari saja dihidupkan, berapa bahan bakar yang dibutuhkan? Sekarang matahari yang begitu 1 hari ada di menemani kita manfaatkan, kita gunakan, kita apa? Berapa bahan bakar yang dibutuhkan itu? Tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kita tidak pernah merekayasa atau menginginkan untuk ikut nyumbang biar bahan bakarnya matahari tidak berkurang. Tidak pernah berpikir. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus tahu, ya. Jadi akhirnya manakala tajallinya Allah nyorot pada seorang wali, yang kebetulan yang nyorot itu sifat ghinanya Allah. Allah ghaniyun. Maka wali itu juga bersifat ghina. Tidak butuh yang lain. Percaya diri, kepasrahan yang total. Ya. Manakala yang nyorot itu sifat ilmunya Allah, ya sudah, wali ini ya melihat semuanya. Yang kita masih butuh belajar, butuh ngaji, wali yang sudah kesorot dengan tajalli ilminya Allah, ya langsung kelihatan semua, tahu semua. Dan tahunya itu tahu yang hakiki, tahu yang layak balut taghayyur, tahu yang tidak pernah akan berubah. Nah, seperti itu, ya, tinggal tajallinya Allah yang nyorot, ya, hilang semua, tertutup semua. Bodoh kita, hina kita akan tertutup dengan tajallinya Allah itu. Wa ila hadza asyara awisar sabanu salbi qaulikan dawai musannaf rupane jauh taratan tusriku sumus ausofih tarat dalam sija ambalan tusriku nyorot madangi tusriku nyorot atau madangi apa sumusu ausofihi pira-pira srengenge pira-pira sifate Allah taala maha luhur sapa Allah ai ausofihi ai asofi tegese pira-pira sifate Allah asyabihati kang den serupaken bisumusi kelawan srengenge. Ya jauh ini hanya untuk mempermudah saja. Sifat Allah diserupakan dengan matahari, ini untuk mempermudah saja. Sifat Allah ya enggak sama dengan matahari. Ala lailin nyorot sumusi ala laili wujudika ing atase bengi kewujudan ira. Wujud kita ini seperti malam. Tidak kelihatan. Malam itu kan gelap. Apa-apa tidak kelihatan. Yang ada pun tidak kelihatan. Nah itu wujud kita seperti itu. Di sini luar biasa Imam Sekandari memasang tasbih dan isti'arahnya sekali. Jadi balaghahnya dipasang juga. Ala laili wujudika ing atase bengine wujud ira. Maksudnya wujud kita yang diserupakan seperti malam, sama-sama gelap. Ai ala ausofika tegese ing atase pira-pira sifat ira adzati kang bangsa zat asyabiha kang den serupaken bilaili kan wengi. Asyabiha kang serupaken bilaili kan wengi fatadharunil pertelo apa khususiyatuka atau fatudhirunil mertela akan apa sumusu ausofihi khususiyataka ing sifat keistimewaan ira fatakunu mengko ana ira niku qadiron wong kang kuwasa billahi kelawan Allah qawiyan tur wong kang kuat bihi kelawan Allah aliman tur wong kang alim bihi kelawan Allah
wa kadalan ke mengkene wa kadalan ke mengkene wa hakada kaya mengkene takunu qadiran ila akhirih fa idza tajalla monokal tajalli nyorot ngedeng fa idza tajalla mengkene ngedeng sapa Allah alikan sisi rabbi sifatil qudrati lan sifat kuasane Allah hadasa mengko anyar teko hadasa anyar teko fi ka indal sira apa kuwatun kekuatan ghattat kang nutupi apa kuwah ajzaka ing apes ira apa kuwatun kekuatan ghattat kang nutupi apa kuwah ajzaka ing apes ira au bi sifatil ilmi utakan sifat ilmune Allah hadasa mengko anyar teko fika indam ira hadasa mengko anyar teko fika indam sira hadasa mengko anyar teko fika indam sira apa ilmu kaweruh apa ilmun kaweruh ghatta kang nutupi apa ilmun jahlaka ing bodho ira jahlaka ing bodho ira di saat sorot nyorot wa kadza kanat tusriku ila akhirih tarotan dalam ambalan kang liya yakbidu gegem menutup ya, menarik mencabut yakbidu gegem yakbidu dalika angka yakbidu gegem sapa Allah nyabut dalika ing mengkono sumusu ausafihi dalika imgana sumusu asofihi angka sangka sira fayaruddu nuli balik akan sapa Allah ka ing sira ila hududika maring batas-batas ira ini wa fi nusatin hududika pakai sa wa fi nusatin pakai dal tapi yang pas ya pakai dal ila hududika maring batas-batas ira bayane minal ajzi sangka apes wadhafi lan lemah ringkih wal jahli lan bodho wa ghairi dzalika mungkin ko ajz dhafi lan jahl fala tudhir mongko ora fala tadharu mongko ora bisa pertelok apa khususiyatuka khususiyas ira kalau dalam keadaan begini karena khususianya dicabut walidha kana alaihi salatu wassalam walidha karena iki fala tadaru khususiyatuk kana ana sapa alaihi salatu wassalam sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam taratan dalem siji ambalan iku ya daru pertelo aling si kanjeng Nabi apa wasful quwwati sifat kuwate wal qudrati lan sifat kuasane fayut imunuli bisa paring pangan sapa kanjeng Nabi alfan ing 1000 min soin saking sak sok saking panganan sakso. Jadi mukjizat Rasulullah beliau itu menyiapkan makanan hanya satu sok ya satu sok tapi bisa dimakan ribuan sahabat padahal satu sok itu berapa ya sok sama dengan berapa mut 3 mut atau 2 mut sok sekitar itulah jadi satu sok makanan yang mungkin hanya cukup dimakan 2-3 orang tapi ternyata bisa dimakan ribuan orang, ribuan sahabat. Nah, ini apa di saat tarotannya ini kesorot itu tadi ya mukjizatnya diberlakukan oleh Allah. Wa taratan min sejambalan ya dahru pertelo al singir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dahru pertelo al singir apa wasful ajzi sifat apese. Fayasuddu nuli naleni sapa kanjeng Nabi al hajara ing watu. Fayasuddu nuli naleni sapa al hajara ing watu ala batni ing atase madarani kanjeng Nabi minal ju'i sangka luweh sangka lapar. Wa kadzal kaya mengkene tarotan itu tadi warasatuhu utai para pewaris kanjeng Nabi minal auliya sangka para wali wal ulama minal auliya sangka para wali wal ulama para ahli warisnya sama nabinya yang pewaris yang diwarisi seperti itu ya ulamanya ya ikut
Fannaharu mongkotai awan. Fannaharu mongkotai awan yang di sini digambarkan sifat kekhususian. Awan ini dipakai oleh musannif sebagai contoh daripada keistimewaan kekeramatan para wali. Ya. Lah ini bagaimana tidak mulia terangnya ini semua dunia ini, masya Allah, tidak ada yang tertutup, ya, jelas gamblang dunia ini dengan matahari, maka pas percontohannya. Fannaru mongkotai rino wawatena ikutil kal khususiyat mengkono pira-pira sifat khususiyat allati ya khususiyat doharatkan pertelo allati ya khususiyat doharat pertelo pelati alai ngatasi alai kang sira iku laisa fannaharu laisa fannaharu iku laisa aranu apa nahar araniku mingka sangka ira wa ilaika lan maring ira. Itu barang baru datang kok, bukan mingka wa ilaika, bukan. Ai laisa tegese ora napa nahar, ai laisa tegese ora napa nahar ora min ausofika saking pira-pira sifat ira. Adzati kang bangsa zat. Ya sifat ira, sifat kita, tapi sifat yang aradiyah, bukan sifat yang dzatiyah. Gitu ya. Jadi kekeramatan itu bisa kita katakan sifat kita. Allahumma amin. Kekeramatan itu bisa menjadi sifat kita. Amin. Tapi sifat aradiyah bukan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah kita yaitu tadi al-ajzu, wad-du'fu, wad-dhullu, wal-faqru dan seterusnya. Ya, lain. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana sifat dzatiyah, mana sifat aradiyah. Dengernya kalau sifat dzatiyah tidak pernah bisa hilang, ya, tapi kalau sifat aradiyah bisa hilang. Itu aradiyah. Jadi kewalian bisa hilang, bisa hilang. Akhirnya menjadi orang su'ul khatimah, waliyadzubillah. Nah, ya. Nah, ini jadi begitu. Laisa minka wa ilaika. Ai laisa tikesera ana nahar yang disebut khususnya tadi orang kumin ausofika setengah saking syar'ira adam walakinnahu tatwentai nahar walakin tetap ini nahar iku waridun nekani alaika ngatasi sira. Iku waridun nekani alaika ngatasi sira. Teka-teka min hadratil haqqi sangka ngersani Allah kang hak. Min hadratil haqqi sangka ngersani Allah kang hak. Subhanahu khalimah suci Allah. Fa insya Allah. Fa insya amangkulun kersa sapa Allah abqa mongko netepaken sapa Allah hu ing warid utawa ini nahar. Fa insya amang kula ngersakaken Allah apa mongko netepaken nglanggengen sapa Allah ing nahar ta warid. Nahar itu kan warid. Wa insya Allah ngersakna sapa Allah azala mongko ngilangi sapa Allah ing nahar. Warid itu keramat-keramat itu tadi. Walida karena iki walakina waridun alaika taro ningali sira ba'dul auliya ing setengah para wali. Taro ningali sira ba'dul auliya ing setengah para wali fi ba'dil akhyani ing dalam setengah pira-pira waktu. Fi ba'dil akhyani ing dalam setengah pira-pira waktu. Kadang-kadang indahum iku ing dalam ngersane ba'dul auliya iku ing dalam ngersane kuwatun tai kuwatu batshin utai kuwatin nandangi kuwatu batshin utai kuwatin nandangi wa fi ba'dilan gan setengah akhyan wa fi ba'dil sing akhyan yakununa pada ana sapa ba'dhum ta ba'dul auliya yakununa pada sebab anaku ajizina apes iku ajizina apes wa ma'ahadza satani iki
yakununa quwwatu ba'sin, ya, dan yakununa ajizin sumusu anwari kulubihim, utai pira-pira srengenge, pira-pira cahayane, pira-pira atine ba'dul auliya, kadang padang, kadang redup, kadang padang, kadang redup, ada begitu. Terus wauha ya wahya ya. Ini keliru ini. Wahya al-ma'arif, wahya tawi sumusu anwari kulubihim, iku al-ma'arifu pira-pira makrifat, wal asrar lan pira-pira rahasia lakoni ati, la taghibu. La taghibu kama marra. Wahya al-ma'arif wal asrar. Terus la taghibu gitu ya. La taghibu wa la taghrubu. Wala taghribu, la taghibu wa la taghribu. Allah. Wala. Oh ada wawunya. Wahya al-ma'arif al-asrar. Terus la taghibu wa la taghribu kama marra. Nah ini yang muskil ini. Kalau ma'arif dan asrar tadi sudah disebutkan sebagai sumusu anwarihim yang taghibu wa taghribu. Ya, taghibu wa taghribu. Nah di sini kok la taghibu wa la taghribu. Ini tentu baliknya ke depan. Kang bangsa dzatiyah. Kalau sumusu anwarihim ini bukan dzatiyah. Kecuali kalau diartikan la taghibu wa la taghribu ini hakikatnya sifat Allah yang diserupakan dengan sumus tadi itu. Tapi jauh. Ya, itu jauh. Jadi ada muskil. Wa ya al-ma'arif al-asrar la taghibu wa la taghribu kama marra. Sebentar. Wahya al-ma'arif wal asrar la taghibu wa la taghribu kama marra wa innamal ladzi yaghibu huwa al-khususiyat allati tadaru ala dhuwarihim wa syumus al-muradahuna fala ta'arudha. Makanya di sini ada kata fala ta'arudha ini. Ada yang muskil memang. Ada yang memuskilkan. Nah, lalu dijawab fannaharu laisa minka wa ilaika walakin waridun alaik. Yang jelas aslinya pegangan kita dalam kitab hikam ini nahar, ya, nahar ini ya hasil daripada sorotan matahari itu tadi kepada bumi yang semula gelap, maka lahirlah namanya nahar. Ini laisa minka wa ilaika, bukan menjadi sifat atau juz daripada kita, ya, bukan daripada juz daripada zat kita, hanya arodiyah saja. Dia datang kepada kita dan bisa pergi dari kita, yang mana datangnya itu min hadratil haqqi, dari Allah, ya. Kalau Allah menghendaki datang. Kalau menghendaki tidak datang. Nah ini. Makanya ba'dul awliya, sebagian para wali di suatu saat bisa melaksanakan, bahkan ada tantangan dari umat untuk bisa menunjukkan keramatnya. Tapi kadang-kadang tidak mampu menunjukkan keramatnya. Bukan berarti dia lalu sudah bukan wali. Bisa tidak mampu. Karena keramat itu memang hanya warid, bukan dzatiyah.
Ya, apalagi kalau wali ini memang tidak merasa keramat, jadi diminta tunjukkan keramat, enggak mau, ya, enggak mau karena dia tidak merasa. Akhirnya tidak muncullah kekeramatan itu. Nah ini ya. Jadi jangan dianggap, tapi manusia ya, yang biasanya dia tertipu, tertarik dengan hal-hal yang tampak. Sekarang coba bandingkan. Pada zaman sahabat, yang punya keramat itu hanya bab 1-2 saja. Sahabat Umar dikenal keramatnya, sahabat Utsman ada, ya, dan beberapa sahabat lah bisa kita hitung jari. Tapi sahabat-sahabat yang hebat, yang paling top, hampir tidak kita temukan keramatnya seperti sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ini hampir tidak kita temukan keramatnya. Tapi jangan dianggap remeh. Dia jauh meninggalkan sahabat Imam Syabdul Qadir Al-Jilani, Imam Junaid, imam ini, imam itu. Jauh dia. Makanya sampai Rasul menyatakan, "Lau wuzina imanu Abu Bakar bi imani ahli dunya, la rajaha imanu Abu Bakar." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya orang sedunia, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Yang orang sedunia ada Syabdul Qadir, ada Imam Junaid, ada ini, ada ini. Ya. Jadi, tapi orang, khususnya orang Jawa, ya, kalau melihat ada kiai tidak muncul keramatnya. Kiai tidak pernah ada keanehan-keanehan yang dialami dirinya. Dikongkon doa, dimintai air, ya ditungani, tapi ya gak mandi. Tapi ada orang yang hanya ndak dongo sudah dari jauh di sebul gitu saja mandi. Tentu orang akan lebih memuliakan yang ini daripada kiai yang asli gitu. Dari kiai yang dianggap tidak bisa apa-apa itu, tidak punya keramat. Padahal ini istimewa sekali kiai ini. Ya. Yang dimintai air suwuk tapi tetap tidak mandi. Dengan yang lain yang dimintai air suwuk cespleng, orang akan beda, menganggap ini yang wali, ini bukan wali, ini hanya wali-wali daya ini. Atau wali murid. Coba itu buktikan, kan kebanyakan ini. Berarti kita ini masih belum, hati ini belum bangun ya. Hati ini belum hidup. Karena kita melihat dohirnya saja. Lu wali itu ya kadang tidak mau mengeluarkan dan kadang tidak merasa. Dan keramat memang sebuah khariqul adah yang tidak bisa didemonstrasikan seperti tukang sihir, tukang sulap. Ya. Kalau tukang sihir mendemonstrasikan kehebatannya, ya, itu tukang sulap, tapi tidak benar, ilmu sesat. Tapi kekeramatan tidak bisa seperti itu. Kecuali mukjizat. Kalau mukjizat memang dibekalkan oleh Allah sebagai bekal untuk menghadapi orang yang percaya, minta mujizat ditunjukkan oleh Rasulullah. Nah, itu ya, mukjizatnya yang dikeluarkan. Nah, itu. Kalau wali tidak bisa seperti itu. Walaupun Syabdul Qadir Al-Jilani yang terkenal banyak keramatnya, sampai ada keterangan ada burung terbang ya, melewati makamnya langsung jatuh. Tapi benar apa enggak ini kok saya kurang percaya ini. Karena apa dosanya burung kan ya? Kok burung ini makhluk yang tidak bersuara kok tiba-tiba. Nah, kalau manusia memang kalau ngencingin makamnya atau kentut di makamnya lalu dipedot itunya ya mungkin pantas seperti itu. Pantas. Jadi begitu. Nah, jadi kita harus bisa menghidupkan
basirah kita. Allah. Ini perlu saya terangkan. Di situ ada fala ta'arudo. Mungkin ada juga yang seperti saya mengungkapkan sebuah kemuskilan, tapi dijawab oleh Imam Syafi'i, tidak ada muskil. Begini. Mulai dari wahya al-ma'arif awal asrar la taghibu wa la taghibu kama marra. Ya. Ma'arif dan asrar yang tadi merupakan contoh dari sumusu anwarihim. Wa ma'ahada sumusu anwarihim anwari kulubihim, ya. Sumusu anwari kulubihim itu adalah ma'arif asrar. Ma'arif asrar dari segi aslinya, dzatiyahnya tidak hilang. Sama dengan sumusu anwari kulubihim dan sumus matahari yang tampak ini. Dzatiyahnya matahari ya bersinar. Tapi menerangi ini khususiyah. Beda loh ya. Matahari itu dzatiyahnya bersinar. Lalu khususianya apa? Memperjelas ini, kita bisa melihat ini, mengenali benda, mengenali dari khususiyah sorot matahari. Lah, ini khususiyah ini bisa hilang. Tapi sorotnya matahari yang tidak hilang karena ini dzatiyah. Sama dengan bumi. Ini kalau kita preteli. Tapi kalau kita buat semua alam, ya semua itu memang tidak ada, gelap semua. Termasuk matahari itu gelap. Kalau kita lihat dari sisi bahwa alam ini, ya ini gelap, alam ini
Adam gitu loh. Alam ini aslinya adamiyah gitu. Tapi lalu Allah kan menjadikan masing-masing sebuah untuk membedakan yang lain ya. Karakter-karakter masing-masing itu tadi Allah menciptakan itu. Ya, karakter-karakter itu. Matahari karakternya menyinari. Ya, sama dengan pisau karakternya memotong. Api karakternya membakar. Ya, itu ciptaan Allah semua. Dan sudah dibagi-bagi oleh Allah. Dibagi-bagi oleh Allah. Tapi semua karakter ini ditentukan oleh Allah dan tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan kehendak Allah. Jadi kalau kita membakar kertas ya, api ini memang sudah diwatakkan oleh Allah bersifat membakar, tapi kalau Allah tidak menghendaki membakar, tidak terbakar. Tidak akan terbakar. Seperti api, lautan api yang dibuat membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari jarak puluhan kilo saja panasnya, sehingga mereka melemparkan Nabiullah Ibrahim itu pakai senjata, pakai meriam, pakai alat ketapil raksasa. Jadi dilempar dari jarak jauh Nabiullah Ibrahim itu karena panasnya itu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim merasakan dingin, bahkan seger seperti di tengah-tengah AC. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki karakter ini melakukan. Jadi matahari itu ada karakternya juga. Kalau lihat rincian ya, dari bagian Allah, yaitu menyinari. Nah, menyinari ini yang tetap. Nah, khasiatnya yang bisa berubah-ubah. Khasiatnya yang bisa. Khasiat tadi itu terang, bisa sewaktu-waktu itu. Kalau tidak terang, ya waja'alna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan setiap sesuatu ada sebabnya. Kalau matahari itu punya karakter menyinari, kok lalu dan sinarnya tetap. Lalu kok tidak muncul khasiatnya, khususiyahnya? Ya mungkin ada sebab, entah tertutup, entah apa. Jadi kalau kita melihat srengenge gak padang, srengenge tidak menyorot, bukan karena srengenge tidak menyorot, tapi karena ada sesuatu yang menghalang-halangi. Nah di sini disebutkan ya, ma'arif dan asrar yang digambarkan diserupakan dengan sumus tadi. Ya seperti itu, la taghibu wa la taghribu. Tidak ada masa surup, katakanlah seperti itu. Maksudnya tidak pernah surup, tidak pernah hilang. Tetap ada. Cuma khasiatnya yang iya apa tidak. Khasiatnya sekarang yang bisa berubah-ubah. Makanya kalau kita baca terus, wa innamal ladzi yaghibu wal khususiyat. Wa innamal ladzi perkara yaghibu kang bisa ghaib, bisa sirna poladi iku hate ladzi iku al khususiyatnya. Iku al khususiyat pira-pira keistimewaan. Allati ya khususiyat tadharu kang pertela polati ala dhawarihim ing atas dhahire ala dhawahirihim ing sire ba'dul auliya. Ala dhawahirihim sire ba'dul auliya. Wahia as-sumus wayati khususiyat allati tadharu ala dhawahirihim iku as-sumus pira perseringe al-murada kang den karepaken huna ing dalem kene bab hikmah ini fala ta'aruda mongko ora ana pertentangan. Begini, jadi di sini ada dua sumus gitu ya. Tadi yang memperkirakan datangnya sebuah kemuskilan. Loh, sumus itu kan sumus itu tadi di awal-awal kan disebutkan taratan tusiku sumusu ausafi ala laili wujudik wa taratan yakbid. Matahari ini kadang-kadang menyorot, menerangi,
kadang-kadang tidak. Nah, takbit ini artinya sinarnya diambil, sinarnya dicabut. Nah, berarti ini matahari yang bisa nyorot, ada sorotnya, matahari yang tidak ada sorotnya. Lalu di percontohan ma'arif sumusul qulubihim tadi, ada sumusul anwari qulubihim, ini matahari yang lain, matahari yang memang berkarakter menyinari, yang sinarnya tidak pernah lepas daripada matahari. Namanya matahari ada sinar gitu loh. Tapi kalau ini tadi ada yakbidu tadi, ada matahari yang tidak bersinar. Ya, ada matahari yang tidak bersinar. Nah ini tidak perlu dipertentangkan. Ini disebut ta'arud, enggak ta'arud. Maksudnya sendiri-sendiri. Jadi di sini ada dawa wa ya'sumus al-muradahuna. Ini yang dimaksud sumus al-muradahuna. Ini yang bisa, yang di matan, maksudnya huna di matan, yang bisa hilang, bisa tetap. Ini yang dimaksud matahari yang sorotnya bisa hilang, bisa dicabut. Tapi mestinya matahari itu sorotnya itu dzatiyah gitu loh, tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Nah ini min haitsul khususiyat saja masalahnya. Ya, membedakannya min haitsul khususiyatnya saja. Jadi fala ta'aruda mengko ora nanti pertentangan. Fala ta'aruda. Jadi ini mungkin jawaban Kiai Imam Syarqawi memperkirakan tentu ada pembaca yang muskil masalah ini. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Keterangannya sumusul ma'arif itu bisa taghribu, bisa taghribu. Ya. Tapi di sini ada sumus yang tidak taghribu, tidak taghribu, tidak bertentangan. Itu min khaisul khususiyat saja. Min khaisul khususiyat. Tsumma qala dalla biwuji asarihi ala wuji asma'i wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan atau tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada pertanyaan dari jamaah, yakni Bapak Muhammad Iksan. Beliau sebelum bertanya memberi pengantar. Di antaranya ini pengantar aslinya, Yai, saya mau tanya. Ada kata-kata kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Tuhanmu. Mungkin yang dimaksud, ini versi saya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kemudian pertanyaan, apakah kita juga disuruh untuk mengenali dulur pancer atau saudara kandung di samping mengenali diri sendiri? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ada ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha al-ayah ila akhir ayah. Pertanyaannya, bolehkah panitia pembangunan masjid menerima zakat fitrah atau zakat mal yang endingnya nanti zakat tersebut disalurkan untuk pembangunan masjid, yang mana sekarang ini masjid lagi membutuhkan dana yang banyak? Mohon keterangan. Terima kasih. Pertanyaan pertama mengenali dulur pancang. Maksudnya dulur pancang itu apa? Dulur kandung. Dulur kandung. Kalau melihat mukaddimahnya,
melihat redaksi mukaddimahnya, itu penanya ini mungkin terpengaruh dengan dawuh kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Kok dirimu kan gitu. Lalu diri saudaraku gimana? Diri tetangga, diri semuanya. Nah, mungkin jadi begini. Perintah mengenali diri termasuk tadi man arafa nasa arafa rabbah. I'rif nafsak ta'rif rabbak. Istilah lain. Ketahuilah dirimu, ta'rif rabbak. Maka kamu mengenali Tuhan. Itu sebetulnya kalau itu perintah fardiyah, perintah masing-masing, perintah individual. Ya, kalau fardu itu fardu ain. Jadi masing-masing diperintah mengenali diri, mengenali dirinya siapa. Saudaranya juga diperintah mengenali dirinya siapa. Semua orang diperintah mengenali dirinya siapa. Dalam rangka untuk mengenali Tuhannya. Itu. Adapun kecamping itu nanti ya, kalau sudah mengenali Tuhannya, oh Tuhan ini ya zat yang wahid, ahad, yang begini, perintah menurunkan syariat, begini, perintah untuk menggalang persatuan, perintah untuk ukhuwah Islamiyah, perintah untuk silaturahim bainal akriba dan sebagainya. Nah, itu nanti hasil daripada. Tapi kalau masalahnya tadi kenalilah dirimu, itu perintah-perintah yang sifatnya individual, sifatnya masing-masing, semua diperintah. Apalagi berkenaan dengan nafsu, ya. Nafsu ini yang paling sulit kita mengenalinya ini. Kalau kita sudah mampu mengenali nafsu, selesai semua yang lain. Makanya di situ rahasia kenapa Rasulullah menyatakan di saat menyambut datangnya tentara Islam yang mengalami kemenangan dengan sambutan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Jadi menuju perang besar ya hari itu, saat itu dan seterusnya. Yakni memerangi hawa nafsu. Nah, kita mengenali nafsu yang seperti itu otomatis mengenali penciptanya yaitu Tuhan. Akhirnya kita bisa memilah-milah, memilah dan memilih yang mana perintah Allah, mana yang bujuk rayu daripada nafsu itu. Ini perintah masing-masing. Semua. Seorang saudaranya, sepupunya, dua pupunya, tetangga, semua mendapat perintah. Kalau untuk vertikalnya, horizontalnya, itu nanti ada masing-masing juga ada di perintah. Ini ibaratnya kalau yang irif nafsak tadi, yang vertikalnya, dia dengan Tuhannya. Untuk mengetahui dulur pancengnya, itu lihat aktenya saja. Ada aktenya enggak itu? Guyonannya begitu. Atau lihat KSK-nya saja, ini dulur panceng pada lihat KSK. Paling tidak ya berita yang umum tetangga kalau si A si B merupakan dulur panceng. Ya, dulur panceng itu. Jadi sebelum ada akte kelahiran sudah tergalang sebuah kesepakatan, ya, kebiasaan orang untuk mengenali kalau ini anaknya, kalau ini saudara sekandungnya, itu ada. Ya karena Pak, berita yang mutawatir, berita yang walaupun masih ada sisi-sisi lemahnya. Akte notaris itu juga banyak sisi lemahnya. Bisa itu nembak. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu perintah yang beda antara mengetahui dirinya dengan mengetahui saudaranya. Itu nanti ada sendiri.
Masalah yang kedua itu masalah zakat amil ya, amil panitia. Sekarang musimnya di saat mendekati hari raya itu banyak bermunculan di masjid, di musola, di gerdu, ya siskamling, tempat siskamling itu muncul panitia menerima zakat dan membagi. Jadi gerdu-gerdu juga digunakan. Ini. Nah, bagaimana kedudukan panitia itu? Panitia itu beda dengan amil. Amil itu sebetulnya amil itu adalah pegawai yang ada SK-nya. Pegawai yang di SK oleh pemerintah. Itu amil. Wal amilina 'alaiha lil fuqara'i apa tadi lis shadaqah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al ayah ya. Itu wal amilina 'alaiha itu adalah amil yang punya SK ya, artinya pegawai negeri, pegawai yang tetap, bukan musiman yang ada SK-nya. Wal amilina 'alaiha itu. Nah, cuman tidak digaji, lalu dia mendapatkan bagian daripada zakat itu tadi. Ya. Nah, amil yang dimaksud ini macam-macam, bukan hanya orang yang menerima zakat saja, tapi juga yang mengadakan kunjungan ke rumah-rumah, mempertanyakan dia punya harta apa saja, harta yang berhak dizakati apa saja, dan memberikan bimbingan, penjelasan pada mereka-mereka orang yang dimungkinkan orang sudah berkewajiban zakat tapi tidak zakat karena tidak tahu. Ini tugasnya amil, masuk ke ini ya, jadi pengumpul zakat, pembagi, sekaligus memberikan penjelasan semacam PPL begitu. Tapi dia punya diangkat, tidak musiman, tidak ujuk-ujuk di saat mendekati hari raya muncul ini seperti panitia ini. Panitia itu hanya orang yang mereikhlaskan tenaganya untuk mempermudah zakat ini terhimpun, begitu. Jadi tidak ada hak kecuali kalau dia menyewakan dirinya. Jadi panitia itu menyewakan dirinya, tenaganya untuk mengumpulkan zakat. Akhirnya dia minta bayaran dari sewa itu tadi. Ya sewa, tidak ada pahalanya amil. Dia dapat ujroh, dapat ongkos dari menyewakan tenaga itu tadi, tapi bukan amil. Ya, bukan amil. Satu. Yang kedua, zakat itu harus bisa kita bagi. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya zakatnya awak badan. Nanti wajibnya setelah orang ini mengikuti 2 zaman, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Walaupun 1 juz dari zaman maksudnya. Ada anak kecil lahir di akhir Ramadan, lalu sampai menjelang keputusan pemerintah besok hari raya dapat beberapa menit meninggal dunia anak ini. Ini sudah kena. Jadi seorang yang nututi 2 zaman bulan Ramadan dan Syawal, walaupun 1 juz. Anak kecil misalnya seperti tadi, itu yang diwajibkan zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu zakat yang ada batas waktunya, ya, dan bagi habis. Ada batas waktunya. Kalau orang mengeluarkan zakat kok setelah sholat hari raya, ya, dilaksanakan, nah ini kan bernilai sedekah tapi bukan zakat. Artinya dalam dirinya semacam ada hutang zakat, walaupun dia sudah mengeluarkan, entah mengqadha'i entah apa, tapi ada beban. Dia itu seperti orang yang punya hutang. Jadi ada batasan. Makanya zakat fitrah bagi habis.
Siapa yang dapat? Ya itu tadi. Fuqara masakin, amil tidak ada amil. Kecuali kalau dia menyewakan dirinya. Dapat tapi dari segi persewaan, bukan dari segi itu. Dia bukan dari segi dapat bagian. Nah, lalu zakat mal. Mal itu semua. Ada sapi, ada kambing, ada unta, zuru, padi, gandum, itu masuk mal. Yang nisabnya seperti kita tahu batasannya, nah ini. Jadi bisa di luar Ramadan, bisa di dalam Ramadan. Kalau zakat mal itu, kalau fitrah seperti itu tadi. Jadi seperti itu masalah zakat itu tadi ya. Jadi di Indonesia sendiri ada dua badan, dua lembaga. Yang satu namanya LAZ. LAZ itu lembaga amil zakat. Yang satu BAZ, badan amil zakat. Badan dan lembaga. Badan ini pemerintah, lembaga ini swasta, tapi diakui oleh pemerintah. Harus ada pengakuan. Ya. Bisa pengakuan itu karena organisasinya yang sudah punya akte, punya surat dari Menkumham misalnya. Ini mendirikan LAS. Seperti NU ada Lazisnu, di Muhammadiyah ada Lazismu, ya, lembaganya. Itu ada pengakuan pemerintah, walaupun tidak eksplisit. Tapi kalau BAS, ini yang pemerintah yang mengadakan. Ya. BAS ini pemerintah yang mengadakan. Yaitu tadi ada SK, ada gaji, ada apa kalau saat sekarang. Kalau tidak ada gaji, ya diambilkan dari zakat. Ya seperti itu. Masalah yang kedua. Cukup ya? Ngapunten ya, stop. Niki wau panitia sanes panitia zakat. Panitia pembangunan masjid. Kemudian bolehkah menerima zakat yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid? Sanes panitia zakat. Iya. Jadi panitia ini saya nerangkan zakat dari segi amil tadi itu. Terus masalah panitia masjid sekarang masalah yang kedua. Bolehkah panitia masjid menerima zakat? Kalau memang panitia ini atas nama ghorimin, dia hutang untuk bangun masjid, lalu dia ada bukti-bukti dia punya hutang karena bangun masjid, bisa dia menerima zakat dari atas nama wal gharimina. Ya, dari atas nama gharimin. Orang yang punya hutang untuk kebaikan. Kalau diarahkan pada sabilillah, itu memang jauh. Dulu sabilillah itu kan tentara yang tidak bergaji, tentara yang kirim untuk perang tapi tidak ada gajian. Sekarang tentara gajian semua. Atau menurut mazhab lain, sabilillah ini sabilil khairat. Semua sosial kebaikan masuk pada sabilillah. Ini memang ada isiat-isiat seperti itu. Ya, seperti panitia itu kalau punya hutang layaknya yaitu tadi. Layaknya untuk masuk pada kelompok wal gharimina. Kalau tidak punya hutang tidak apa. Panitia ya memaksakan diri masuk untuk menerima zakat, ya mungkin dari wafisabilillah, ya, wafisabilillah. Cuma ini kan bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain, mazhab Hanafi dan sebagainya. Jadi sabilillah yang semula sabilillah itu tentara, ya, tentara semula. Ya sedikit ada pemaksaan lah. Jadi panitia masjid dari zakat mengatasi sabila itu ada semacam pemaksaan atau pemerkosaan terhadap arti sabilillah itu. Ya seperti itu. Lebih baik utang saja untuk bangun masjid lalu minta zakat. Kan bisa ada surat-suratnya itu resmi.
Nggih, seperti itu. Pun cekap. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لي ربي ومرضينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اشتدي أزمة قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج يغشى أهل السرج نحن بالله عزنا بالمقرب بما عز نسرنا لا بجاه ومن كل من رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا قولنا حسبنا الله والنبي. وعليكم ورحمة الله وبركاته.